Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mika. Ya, Bu Linda, terima kasih sudah meluangkan waktu sebelum kita melakukan observasi pembelajaran. Kita melakukan dulu percakapan pra-observasi untuk mengetahui nanti Bu Linda akan melakukan apa pada waktu pembelajaran dan akan melakukan pembelajaran tentang materi apa. Nah, itu perlu kita bicarakan dulu di sesi pra-observasi ini. Nah, untuk hari Rabu besok ya Bu Linda akan melakukan pembelajaran materi apa Bu? Materi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Oh, Bu Linda sudah menerapkan PKMBG. Jadi materinya PKM. Hari apa besok Bu Linda? Rabu. Oke, tujuan pembelajaran PKM ini apa Bu? Kebetulan pada minggu ini saya sudah nyampe pada tema itu aku suka bergotong royong. Aku suka bergotong royong. Oh, meskipun PKM ada temanya ya Bu? Iya, ada apa itu unit namanya bukan tema. Oh, unit suka bergotong royong. Tujuannya apa Bu? Tujuannya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila unit suka bergotong royong ini diharapkan siswa bisa menganalisis karakteristik peran setiap individu untuk dapat mengkontribusi dalam gotong royong. Tujuannya itu diharap yang paling utama itu gotong royong dalam lingkungan sekitar dan masyarakat. Ada dua tujuan dari menganalisis gotong royong sama memahami pentingnya gotong royong di lingkungan sekolah. Baik, jadi dari dua tujuan ini, area pengembangan yang dicapai Bu Linda apa saja? Area pengembangan. Oh, maksudnya capainya? Ya. Pengembangan sesuai kompetensi sosial emosional yang paling penting, yang paling utama dari pembelajaran KM itu semuanya dalam semua pembelajaran pasti ada KS ini. Berarti berkaitan dengan profil pelajaran menerapkan kompetensi sosial emosional yang menjadi titik tekan. Yang kedua apa Bu? Seperti tujuan observasinya Bu Mika, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti mengembangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasinya nanti akan dilakukan Bu Linda ini, kalau boleh tahu. Nah, diferensiasinya nanti Bu Linda ini pada proses pembelajaran ada diferensiasi apa saja? Apakah semua sudah tercakup, ada konten, ada proses sama produk? Yang akan saya laksanakan pada kontennya. Satu saja Bu. Ya, ada konten kan banyak gitu Bu ya. Takutnya nanti pembelajarannya karena kelas rendah, takutnya kalau bisa ya semuanya dilaksanakan, kalau tidak bisa ya bagaimana, waktunya juga tidak cukup, mengendalikan anak-anak emosionalnya anak juga susah gitu. Apalagi kelas 1 gitu kan agak sulit diatur berdiferensiasi ini gitu. Budin sepertinya ini nanti untuk proses. Coba Budin mulai jelaskan sedikit nanti strategi yang dipersiapkan itu seperti apa. Mungkin nanti sebenarnya pembelajarannya Bunda itu sudah ada loh diferensiasi prosesnya. Mungkin bisa tergambar dari strategi yang dipersiapkan Bunda. Coba saya ingin tahu strategi apa yang sudah disiapkan oleh Bunda. Sudah saya siapkan. Yang pertama melakukan pembelajaran diferensiasi tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu melakukan pembelajaran secara berkelompok. Jadi anak-anak itu biar bisa bekerja sama, kemudian bisa saling memahami teman satu dengan teman yang lain. Kemudian strategi yang ketiga melakukan tebak gambar, nanti biar asik-asikan anak-anak tidak bosan seperti itu. Berarti dari strategi yang dipersiapkan oleh Bu Linda tadi itu sebenarnya sudah mencerminkan dan ada diferensiasi prosesnya Bu. Seperti itu ya. Jadi nanti Bu untuk diferensiasi itu ada konten sama proses. Untuk produknya karena memang
gambar. Oh, gambar ini termasuk produk itu Bu? Saya kurang paham mengenai itu. Nanti kalau hasil kerjanya anak-anak Itu berupa konten, sudah masuk konten. anak-anak disuruh menuliskan, misalkan menjelaskan ini gambar apa, gitu kali ini. Iya. Nah, itu masih masuk ke satu produk. Nah, misalkan nanti Bu Linda mau meminta anak-anak, misalkan ada satu gambar ini di mana di misalkan ini ada satu gambar, anak-anak disuruh menjelaskan dalam bentuk kalimat. Ini kegiatan apa anak-anak menuliskan dalam bentuk paragraf. Itu berarti masih masuk satu konten. Satu konten. Ya, maaf bukan konten, produk. Berarti kan produknya berupa paragraf. Kalau misalkan Bu Linda nantinya dari sini, dari kalimat dari gambar ini, Bu Linda boleh memberikan pilihan ke anak-anak untuk dibuat lagu. Boleh. Nah, berarti kan bukan berupa deskripsi gambar, tapi berupa lagu. Itu sudah masuk produk lain. Nah, kalau misalkan Bu Linda nanti mau meminta anak-anak untuk seperti itu, berarti Bu Linda sudah menerapkan 3 diferensiasi: konten, proses, dan produk. Nah, nantinya Bu Linda ini mau memberikan ke anak-anak kebebasan tidak hanya berupa paragraf, boleh lagu atau puisi, itu masuk ke produk. Bagaimana, Brin? Alhamdulillah ada ilmu tambahan mengenai yang produk ini tadi, karena memang saya belum begitu paham mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Tapi alhamdulillah katanya Bu Linda sudah adalah sedikit-sedikit yang gambaran dari rencana saya ini. Berarti untuk lebih pastinya besok di kegiatan observasi ya Bu. Jadi akan melaksanakan diferensiasinya dalam 3 diferensiasi apa itu 2 saja, seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, ini ditanyakan lagi Bu. Insya Allah sudah Bu. Untuk selanjutnya setelah praktek saja, mungkin ada kurang-kurangnya saya atau kurang bagaimana nanti konseling lagi sama Bu. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu hari ini. Demikian tadi proses percakapan praobservasi sebelum kami melaksanakan observasi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita hari ini belajar tentang apa? Setelah bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila mulai dari gotong. Sudah tahu artinya gotong royong? Apa coba ada yang tahu angkat tangan yang tahu artinya gotong royong? Pintar, bekerja bersama. Apa Mas Gibran? Bekerja bersama-sama. Terus dari kelompoknya Mbak Ira ada yang tahu gotong royong itu apa? Gotong itu dalam bahasa Jawa apa ya gotong? Bagaimana? Royong artinya bersama-sama. Sehingga semua pekerjaan kalau dilakukan jadi ringan, gak berat-berat sampai gak berat-berat. Ya, coba buka tesnya dibuatkan mengenai gotong royong. Gotong royong termasuk pada Pancasila sila keberapa? Keberapa? Ketiga yang berbunyi bagaimana?
menggenangi halaman rumah. Setelah hujan reda, Eko, Sisi, dan Astan ke rumah Gede. Gede terlihat kaget melihat halamannya yang kotor. Halaman rumah Gede terlihat kotor. Ayo, kita bantu Gede, ajak Eko ke teman-temannya. Gede dan Asta memindahkan pot bunga yang berserakan. Eko menyapu halaman. Hari menjelang sore. Mereka hampir selesai membersihkan halaman rumah Gede. Gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu membuat pekerjaan cepat selesai. Rumah Gede menjadi bersih kembali. Semua tersenyum gembira. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantu membersihkan halaman rumahku. Ayo kita minum teh dan makan kue, kata Gede. Kawan berdatanya sudah melihat cuplikan tayangan mengenai gotong royong. Sekarang ada pertanyaan, apa judul yang cocok pada film pendek tersebut? Hore, kamu benar. Judul cerita tadi adalah Gotong Royong di Rumah Gede. Tepuk tangan semuanya, sudah jawab. Pada soal yang kedua. Apa yang terjadi di Rumah Gede? Apa yang terjadi di Rumah Gede? Karena Rumah Gede telah terjadi hujan. Ada lagi jawaban yang lain? Terus kotor menjadi bersih. Kemudian yang lainnya hujan deras, pintar. Ada yang bisa menggabungkan dari jawaban Mbak Neva, Mbak Zahra, dan teman-teman yang lain? Apa? Oh ya, pintar. Pelan-pelan suaranya Mas Gibran. Jawabannya sudah betul Mas Gibran. Coba dilihat. Rumah Gede kotor karena banyak sampah akibat hujan yang deras. Tepuk tangan lagi buat jawaban teman-teman kalian. Selanjutnya masih ada lagi. Bagaimana seandainya Gede tidak mau membersihkan halaman rumahnya? Iya, sampahnya banyak, tapi dikerjakan bersama-sama. Wah, kalau Gede tidak mau membersihkan halaman rumahnya, maka akan banyak sekali sampah. Halaman rumahnya pun bisa-bisa baunya tidak sedap karena banyak sampah yang bertumpuk. Bisa juga terjadi banjir pada saat hujan datang kembali.
terjadi kalau Dede tidak dibantu oleh Eko, Sisi, dan Asta untuk membersihkan halaman rumahnya? Capek. Jadi capek. Kalau Bunda membersihkan rumahnya sendirian, ya kan terasa Capek. kalau dibantu teman-teman yang lain, Tidak capek. tidak capek. Jadi pekerjaannya menjadi ringan. Teman-temannya juga baik apa boten? Baik. Setelah bersih-bersih, Gede juga memberikan makanan dan minuman untuk teman-temannya sebagai ucapan terima kasih sudah dibantu membersihkan rumahnya. Tapi harus ikhlas membantu. Nggak boleh gini, kamu sudah tak bantu, aku harus dikasih sesuatu, itu tidak boleh. Ya, jadi kita membantu orang, membantu siapapun itu harus ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Nanti aku bantu itu, nanti dikasih uang, nanti aku dikasih makanan gratis, aku nanti dikasih minuman gratis. Itu tidak boleh. Kita membantu harus rasa ikhlas. Ya, lanjut lagi. Ya, tepat katanya. Dede akan membersihkan sendiri. Tapi bisa jadi ya, Dede kelelahan karena Dede akan bekerja lama sekali untuk membersihkan halaman rumahnya. Bantuan Eko, Sisi, dan Asta adalah bentuk kepedulian teman-teman Dede. Inilah yang disebut dengan gotong royong, peduli dan mau berbagi, membantu agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Gotong royong adalah nilai luhur yang diwariskan kepada generasi dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Beberapa gambar yang akan kalian kerjakan. Yang pertama ini adalah gambar apa? Sedang apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Betul. Yang kedua, Membersihkan lingkungan sekolahan. Membersihkan lingkungan sekolahan. ya, membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat,
bermanfaat untuk alhamdulillah, terima kasih. Belajarnya tetap semangat. Sebelum Burinda akhiri, seperti biasa menyanyikan lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berpemikiran golongan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Disiapkan doa untuk masuk. Persiapan berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Burinda, pada hari ini kita akan melakukan percakapan berkaitan dengan pasca observasi, hasil observasi yang hari kemarin sudah kita lakukan di kelas 1, mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Burinda, setelah Burinda melakukan pembelajaran yang kemarin dan saya sebagai observernya, apa yang dirasakan oleh Burinda? Dalam pembelajaran observasi kemarin itu saya rasa saya kurangnya itu berada di mengendalikan siswa. Strateginya itu sepertinya saya itu kurang untuk menguasai anak-anak, terutama di kelas rendah. Maklum ya Bu, karena kelas rendah itu agak sulit diatur, masih banyak-banyak cometan gitu. Kemudian saya kurangnya di strategi. Apapun metode sudah pernah saya lakukan, mulai dari metode ceramah dan lain sebagainya. Tapi kalau di kelas rendah kemungkinan kemarin itu saya kebanyakan di metode ceramah seperti itu. Untuk di kelas rendah Burinda memang kendala utamanya itu, tapi saya perhatikan kemarin dari apa yang dilakukan Burinda untuk manajemen kelas berkaitan dengan mengkondisikan anak-anak itu sudah cukup baik untuk tingkat kelas 1. Akan tetapi memang benar kemarin Burinda mungkin kurang melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran, tapi sudah menunjukkan ada beberapa diferensiasi yang sudah dilakukan Burinda. Salah satunya adalah diferensiasi konten ya Burinda. Jadi Burinda kemarin sudah menerapkan ke anak-anak ada konten yang berupa video, terus ada apa lagi Burinda? Ada gambar, terus juga ada beberapa teks yang ada di bukunya anak-anak itu ya Burinda. Nah, kira-kira Burinda tadi dari hasil refleksinya Burinda, tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Burinda? Tindak lanjutnya yaitu kemungkinan Burinda akan saya buatkan media yang lebih banyak lagi. Kemarin itu ada 4, misalnya 4 gambar. Kalau kita bagi dari 30 siswa, kebetulan kelas 1 ada 30 siswa, kalau hanya 4 gambar itu saya rasa jadi rebutan, karena satu kelompok itu lebih dari 5, jadi riweuh gitu kan, rebutan. Maklum kelas 1 rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, takutnya nanti rebutan. Aku enggak, saya lihat gitu. Kemudian saya juga lupa kemarin itu biasanya saya pakai ice breaking, kemarin waktu observasi juga tidak saya sampaikan gitu, hanya pembiasaan seperti biasanya menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila gitu saja. Kemudian Baik Burinda, berarti nanti titik berat yang akan dilakukan Burinda sebagai garis merah untuk pembelajaran di kemudian hari, Burinda akan melakukan manajemen waktu dan manajemen pembelajaran serta memberikan apa tadi Burinda? Media yang lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif
Berarti ya Bu Rinda. Baik Bu Rinda. Mungkin ada hal lagi yang disampaikan Bu Rinda berkaitan dengan pasca observasi ini? Saya rasa itu kekurangan saya, barangkali ada tambahan setelah Bu Muda melihat saya cara prakteknya Observasi. nggih, gitu. Mohon masukannya Bu Muda nggih. Iya Bu Rinda. Tapi Bu Rinda, ini kalau saya menyampaikan masukan akan diterima dengan lapang dada ya Bu Rinda? Nggih, ini kelas. Baik, dari apa yang saya lihat kemarin, pembelajarannya Bu Rinda sudah cukup baik dalam pengkondisian anak-anak, mengingat itu masih kelas 1. Tapi memang ada beberapa hal yang di situ terlewatkan, terutama di kegiatan awal. Itu seharusnya Bu Rinda menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, kemarin terlewat. Kenapa anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran? Karena nanti di pembelajaran kegiatan inti, anak-anak bisa belajar dengan maksimal karena mereka tahu ini loh tujuan saya belajar hari ini, seperti itu Bu Rin. Dan untuk kegiatan intinya mungkin sudah sesuai apa yang disampaikan Bu Rinda, akan melakukan beberapa tindak lanjut yang itu nanti akan mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya akan berpihak kepada murid, seperti itu Bu Rinda. Terima kasih banyak Bu Muda. Kalau seperti ini kan saya bisa berkaca gitu. Iya. Saya juga terima kasih karena Bu Rinda sudah meluangkan waktu mulai dari proses pra-observasi sampai observasi dan pasca observasi. Kalau begitu perjumpaan kita sampai di sini dulu ya Bu Rin. Oh, iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I